Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman semua, selamat pagi kami ucapkan di pelatihan jurnalistik tahun 2021 oleh Forum Komunikasi Nasional KPI Wilayah 3 Jateng DIY. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti acara pembukaan secara resmi pelatihan jurnalistik Forkomnas KPI Wilayah 3 tahun 2021. Saya selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama ialah pembukaan. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Forkomnas KPI. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan doa dan penutup materi pelatihan jurnalistik minggu pertama, tanya jawab, kesimpulan dan tugas praktek. Itu adalah rundown dari kegiatan kita hari ini. Baiklah, mari kita buka acara jurnalistik dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan March for Komnas. Indonesia bersatu, hiduplah satu, hiduplah bangsa rakyatku semua. Bahwa kita membawa badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Negeri yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Merdeka. Teman-teman kalau yang bisa on cam boleh ya on cam dan nyanyi bareng juga. Kami mahasiswa KPI, Siswa KPI seluruh Nusantara, PDAI seluruh Nusantara menyatukan visi dan misi Forkomnas KPI. Kami mahasiswa KPI beramal dan juang demi ilmu meluruskan agama Forkom. Kami harus kita ada, kita berdiri, kita berjalan. Untuk terbang kemajuan.
Maha demi Allah kita ada Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan acara pembukaan pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya ialah sambutan. Sambutan pertama akan diberikan oleh Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan Jurnalistik yang akan disampaikan oleh Saudara Joko Susanto. Kepadanya waktu dan tempat kami silahkan. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Master of Ceremony Mas Wandi Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara yang sangat luar biasa, pelatihan jurnalistik bersama pemateri yang profesional di bidangnya. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Kepada yang terhormat Ketua Forkomnas Pusat Maulana Wedi Irham dan Ketua Forkomnas Wilayah 3 Jateng DIY Mas Abdullah Munif dan juga pemateri kita Mas Freddy Cahya selaku jurnalis SCTV dan Indosiar. Saya Joko Susanto mewakili teman-teman panitia yang bekerja ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh panitia, para peserta yang berminat untuk melakukan pelatihan jurnalistik, serta Mas Freddy Cahya yang ingin mengajari kita dan bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Ini momen yang sangat luar biasa sekali. Dengan kerendahan hati, Mas Freddy Cahya mau mengajari kita dan juga mau memberikan pengalaman serta ilmunya. Saya berharap bahwa teman-teman mahasiswa khususnya komunikasi penyiaran Islam ini bisa lebih mengenal dan mendalami terkait dengan jurnalistik, bagaimana cara kerjanya, bagaimana tantangan dan juga keahlian yang harus dimiliki gitu. Harapan setelah pelatihan ini bukan hanya kita dibekali secara teori saja, tetapi nanti ada praktek-praktek yang memang harus teman-teman implikasikan atau implementasikan seperti itu. Nah, mungkin ini juga sebagai program kerja yang insya Allah akan berdampak kepada sedikit yang ikut di sini dan juga akan menambah ilmu serta pengalaman. Dan yang paling terpenting bahwa kita selaku mahasiswa sebagai agen of change, social control, dan juga Ironstock, kita tidak berhenti untuk terus bergerak memberi dampak positif kepada masyarakat, salah satunya melalui wadah Forkomnas KPI. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Selama minggu ini silahkan teman-teman berdiskusi, bertanya kepada para ahli jurnalistik di sini. Ada Mas Freddy Cahya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila kurang persiapan ataupun ada salah ataupun apa. Teman-teman yang bekerja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Forkomnas KPI Wilayah 3 Jateng DIY, Mas Muhammad Munif. Silakan, Mas Munif.
Baiklah, karena beliau-beliau yang seharusnya memberikan sambutan di sini mendadak berhalangan dengan acara yang tiba-tiba ada. Mari kita lanjutkan acara pembukaan pada pagi hari ini dengan acara yang terakhir, yakni acara penutup. Demikianlah acara pembukaan pelatihan jurnalistik Forkomnas Wilayah 3 secara resmi telah dibuka. Jadi kami mohon kepada Ketua Panitia, Mas Joko Susanto, untuk membuka secara resmi acara pelatihan KPI Forkomnas KPI Wilayah 3 tahun 2021. Silakan Mas Joko. Ya, izin kepada Master of Ceremony Mas Suwandi Aris untuk mengatur jalannya acara pada pagi hari ini. Sebenarnya saya ucapkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya Joko Santo selaku moderator yang pada pagi hari ini akan mendampingi Mas Freddy Cahya selaku pemateri kita dan akan mengatur jalannya diskusi pada pagi hari ini. Ya, saya selaku moderator akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari pemateri kita Mas Freddy Cahya. Nama lengkap Cahya Arif Frediana, lahir di Tulung Agung dan beliau mendapatkan berbagai banyak prestasi. Di antaranya beliau sebagai Behavior Program in Mechanical Engineering di University State of Surabaya dengan GPA 3,58 dan beliau juga mendapatkan penghargaan dari Field Practice of Teaching in SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo pada tahun 2015 dan di tahun yang sama beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai Speaker of Tourist Ambassador Pregnant in Bojonegoro. Lalu kemudian di 2016 beliau sebagai moderator Culture and Education in State University of Surabaya. Dan masih banyak lagi penghargaan dari beliau, diantaranya di tahun 2014 juga sebagai Top 7 Language Ambassador East Java Provinsi, dan beliau juga sebagai Top 10 Student of University Ambassador Genre S Java Provinsi. Lalu kemudian beliau sebagai semifinalis Hailo Grand Ambassador Surabaya, kemudian di 2013 sebagai Grand Finalis Miss Mas Asuransi Indonesia, dan di 2017 beliau sebagai Best Graduate Program in Mechanical Engineering, serta di 2018 sebagai semifinalis The L-Man of the Year Surabaya. Dan beliau sekarang sedang bekerja dan sebagai jurnalis berprestasi serta berpengalaman di SCTV Indonesia sebagai News Presenter of Liputan 6 Pagi. Dan beliau juga sambil menyambi di Speak of Public Speaking Class di PGRI Tulungagung. Mungkin pengantar dari saya selaku moderator, dan selebihnya akan dijelaskan oleh Mas Freddy Cahya. Silahkan Mas, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Joko. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih juga udah ngasih kesempatan buat saya bisa join di momen kali ini. Masuk nggak? Tentunya kita santai aja ya, kita ngobrol-ngobrol terkait jurnalistik dan dunia jurnalis. Ibaratnya sekarang sudah banyak orang yang ya memahami tentang dunia media, ibaratnya seperti itu. Nah, tadi sudah dikupas juga sedikit sama Mas Joko, kita akan membahas tentang apa aja hari ini. Kita langsung mulai aja terkait sejarah jurnalistik ya. Di mana ini bermula atau kita flashback dulu di zaman Romawi kuno sekitar 100 hingga 44 sebelum Masehi, di mana itu juga masih zaman kekaisaran atau juga pada waktu itu masih banyak kerajaan-kerajaan yang tumbuh berkembang. Nah, itu ada istilah yang namanya Akta Diurna. Akta Diurna itu adalah papan pengumuman
kalau dulu zaman saya masih sekolah, zaman masih SMP itu ada mading lah ibaratnya seperti itu. Entah sekarang juga masih ada mungkin ya di beberapa sekolah itu mading yang itu fungsinya untuk menyalurkan informasi dari pihak sekolah ataupun juga karya-karya dari anak-anak sekolah kalau untuk di era modern saat ini. Nah kalau di era dulu Akta Diona itu sebagai papan pengumuman yang khususnya ini mencatat keputusan-keputusan hukum dari kekaisaran atau dari kerajaan, dari mulai informasi kelahiran dari pihak keluarga kekaisaran atau kaisar atau kerajaan tersebut, setelah itu perkawinan, setelah itu keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan di zaman Kaisar Romawi kuno, gitu. Jadi hal tersebut yang selalu di-share atau dibagikan kepada masyarakat pada saat itu. Jadi awal mula dari terbentuknya jurnalistik seperti itu, secara simpel atau garis sederhananya seperti itu teman-teman. Nah kalau kita jelaskan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa jurnalistik itu adalah hal-hal yang menyangkut kewartawanan, persurat kabaran, dan seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan penyebarluasan informasi. Jadi jurnalistik itu berkaitan segala sesuatu, tidak hanya tentang profesi sebagai wartawan atau pewarta, tapi juga berkaitan tentang persurat kabaran atau mengkabarkan atau mengabarkan informasi pada masyarakat luas. Ini berbasisnya adalah penyebarluasan informasi. Itu teman-teman. Jadi basicnya kita harus tahu dulu sejarahnya. Oh ternyata jurnalistik itu awal mulanya seperti itu terbentuknya, bisa sampai di zaman sekarang kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau untuk jenis jurnalis, kalau di era modern saat ini, banyak, udah mulai berkembang nih. Kalau yang paling umum dikategorikan ya ada jurnalis cetak, jurnalis elektronik, jurnalis online. Nah, cetak itu seperti apa? Kayak koran, tabloid, itu pasti. Itu jenis masuk yang cetak. Ini dulu kalau kita flashback mungkin di tahun ya 60-an atau 80-an itu masih basisnya cetak, itu masih sangat banyak ya, luar biasa. Bahkan tahun 90-an juga masih banyak si cetak ini salah satu yang merajai pada waktu itu. Cuman seiring waktu berjalan, perkembangan teknologi muncullah jurnalis elektronik. Jadi mulai dari radio, nah jurnalis radio itu juga ada, jadi mencari informasi yang disiarkan melalui radio. Setelah itu berkembang lagi ke jurnalis TV. Nah saat ini TV salah satu yang berkembang juga dari sebenarnya kalau berbicara tentang jurnalis TV itu berkembangnya adalah sekitar tahun ya 95 sampai tahun 2010-an itu sangat berjaya lah untuk jurnalis TV. Sedangkan untuk seiring waktu berjalan sampai dari 2010 hingga 2022 sekarang, ini sudah mulai agak perlahan namun pasti bergeser ke hal-hal yang berkaitan tentang jurnalis online, jenis yang selanjutnya ini. Nah, jurnalis online ini basisnya banyak, platform-platformnya banyak, mulai dari platform digital. Kalau teman-teman lihat, kayak ada YouTube, itu salah satu juga bentuk penyampaian informasi juga. Setelah itu, platform-platform yang misalnya seperti video.com, ataupun juga bola.com, yang istilahnya platform digital yang juga menyampaikan atau menginformasikan suatu kabar kepada masyarakat, ataupun juga detik.com itu salah satu hal-hal yang basisnya adalah online atau digital, seperti itu ya teman-teman. Udah paham ya terkait jenis jurnalis, ini basic banget. Jadi nanti harus bisa beda ini, jurnalis cetak itu ya yang berkaitan mereka menginformasikan yang basisnya adalah cetak, koran, tabloid, majalah. Nah itu adalah cetak. Nah sekarang mungkin agak sedikit bergeser ya untuk yang cetak-cetak ini malah menuju ke online kayak gitu. Menuju ke online kayak misalnya kalau zaman dulu mungkin kayak majalah majalah Antara itu ada kayak gitu. Itu sudah mulai bergeser ke platform digital ataupun juga mengarah ke elektronik juga, punya siaran TV Antara ataupun juga podcast yang istilahnya itu menjadi salah satu kayak
mengikuti perkembangan zaman saat ini kayak gitu. Itu ya. Jadi harus sebenarnya basicnya jurnalis itu semuanya oke, tergantung keinginan ataupun passion dalam jurnalis itu sendiri. Jadi kalian lebih passion di mana nih? Jadi harus bisa mengkategorikan diri kalian sendiri. Oh kayaknya lebih seru deh di cetak. Oh kayaknya lebih seru deh di elektronik, lebih seru di online. Nah itu kalian yang mengkategorikan diri kalian sendiri atau memutuskan pilihan kalian. Gitu. Next ya teman-teman. Kira-kira kenapa sih orang butuh jurnalis gitu? Penting nggak penting? Ya penting sebenarnya gitu. Kayak terkadang orang sudut pandangnya menjadi seorang jurnalis, apaan sih gitu kan. Kalau zaman sekarang ya berbeda dulu ketika zaman tahun ya 90-an, tahun 2000-an, awal-awal itu jurnalis itu adalah sesuatu hal yang sangat amat dibutuhkan karena itu adalah penyambung lidah dari pemerintah kepada masyarakat. Informasi apa yang disampaikan pemerintah itu bisa ditransformasikan melalui keberadaan jurnalis, melalui tulisan-tulisan ataupun juga informasi karya dari karya jurnalistik, baik konten pemberitaan yang istilahnya itu memberikan gambaran kepada masyarakat. Nah ini jawabannya adalah agar orang lain menjadi tahu, paham, mengerti, dan melaksanakan informasi. Seperti yang saya bahas tadi, dari pemerintah menyampaikan kepada awak media menyampaikan lagi kepada masyarakat. Sebenarnya alurnya sesimpel itu. Intinya apapun informasinya, apapun yang didapatkan dari seorang jurnalis, tujuannya adalah untuk melaksanakan atau menyebarluaskan informasi agar masyarakat itu paham, lalu melaksanakan informasi tersebut. Satu contoh kayak di zaman pandemi ya, di masa pandemi yang nggak selesai-selesai ini, kita dipertemukan dengan berbagai regulasi dan juga kebijakan yang sedikit banyak merubah pola hidup kita. Iya nggak sih teman-teman? Jadi kayak misalnya satu hal PPKM, dari PPKM level berapa itu yang ditelurkan oleh pemerintah. Nah itu salah satu kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat sebenarnya, tapi melalui transformasi informasi dari jurnalis. Jadi kayak pemerintah nyampe ini informasi kepada teman-teman awak media. Nah, awak media itu langsung men-share atau membuat karya pemberitaan baik dari cetak, baik dari elektronik, TV, radio ataupun juga digital ataupun juga online tadi. Jadi kalau sekarang mungkin lebih simpelnya adalah digital itu adalah online. Kenapa? Online itu they can post in every time gitu. Jadi mereka bisa ngepost informasi tanpa batas waktu gitu. Karena kalau online kan nggak ada jam tayang ibaratnya gitu. Nah beda sama TV. Kalau TV mereka punya jam tayang, mereka punya rules yang harus diikuti. Jadi ada banyak regulasi-regulasi dunia pertelevisian yang harus diikutin gitu ketika kita mau menayangkan suatu informasi atau pemberitaan. Nah itu nanti kita bahas di belakangan ya teman-teman. Intinya seperti itu. Kenapa sih orang butuh jurnalis? Intinya jurnalis adalah sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Intinya gitu ya teman-teman. Oke, next-nya, being a journalist is a passion, spirit, and dedication. Jadi menjadi seorang jurnalis itu adalah passion, jadi salah satu yang bikin kalian melakukan sesuatu pasti harus ada passion di satu hal itu. Spirit itu semangat, dan dedication di sini adalah dedikasi. Kita kupas sedikit-sedikit ya. Passion itu adalah sesuatu yang benar-benar kalian inginkan. Ini loh jalan yang saya inginkan, atau ibarat orang gaul sekarang atau anak muda sekarang ya ini yang gue pengen gitu loh. Ini yang gue pengen lakuin, ini yang gue pengen jalanin ibaratnya kayak gitu. Nah, spirit. Nah, ketika kalian melakukan itu, kalian tuh merasa kayak, aku semangat banget nih melakukan kerjaan ini kayak gitu. Dan selanjutnya dedication atau dedikasi itu adalah bentuk kalian tetap mencintai tanah air kalian, mencintai asal kalian dari mana. Misalnya kalau saya dari Tulungagung, ya saya mencintai banget daerah asal saya Tulungagung, ibarat kayak gitu. Saya asal dari Indonesia, ya saya bangga sekali dengan tanah air saya sebagai warga negara Indonesia seperti itu. Dan itu salah satu bukti tanda bakti saya
kepada negara Indonesia, ibaratnya seperti itu. Itu yang harus didasarkan dalam diri teman-teman ketika memutuskan atau mencintai pekerjaan sebagai jurnalis gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dipahami. Jadi ketika menjadi jurnalis itu ada basic-basic atau dasar-dasar yang istilahnya oke nih, ini kayaknya ada deh di dalam diri saya pribadi kayak gitu. Jadi seorang jurnalis itu selalu kepo atau memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Tapi ini bukan berarti kalau dalam sekarang kayak julid gitu, enggak ya, tapi lebih ke arah rasa ingin tahu untuk mengetahui informasi itu sangat kuat gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, misalnya ada simpelnya adalah kecelakaan. Nah, kita kalau sebagai jiwa-jiwa netizen sekarang mungkin kayak apa nih kayak gitu, lihat direkam kayak gitu kan. Cuman kalau jurnalis nggak hanya merekam saja, mereka akan mencari tahu, oh ini kecelakaan melibatkan kendaraan apa sama apa ya, dari arah mana ke mana ya, terus proses evakuasinya seperti apa ya, apakah ada korban jiwa, apakah ini menimbulkan kemacetan kayak gitu. Bentar, mohon maaf. Ada iklan sebentar. Jadi seperti itu. Jadi ada hal-hal yang istilahnya dilakukan ketika berada di suatu kejadian seperti itu. Nah itu salah satu ciri lah seorang jurnalis itu ada sifat seperti itu. Nah skeptis ini selalu menaruh curiga terhadap sesuatu. Tapi bukan berarti kita nggak percayaan ya, bukan. Tapi lebih ke arah ke suatu momen atau suatu kejadian kita tuh kayak ini bener nggak sih kayak gitu, apa ini cuman dibuat-buat ya kayak gitu. Jadi misalnya kayak kebijakan pemerintah misalnya aja menghabiskan dana berapa miliar, yang sering mungkin yang lebih aku perkecil deh, yang kayak proyek atau proyek di sekolahan bangun toilet, mungkin teman-teman udah sempat dengar kayak gitu, menghabiskan dana 100 juta berapa kayak gitu, tapi ternyata bentuk toiletnya seperti ini gitu. Nah itu patut seorang jurnalis mempertanyakan, loh kok seperti ini ya, harga tidak sesuai dengan hasil gitu loh. Kan 130 juta, ibaratnya 130 juta ya kita bangun rumah kecil-kecilan aja bisa, ibaratnya seperti itu. Sedangkan toilet dengan fasilitas bentukannya seperti itu, kok menghabiskan dana sekian, bagaimana rinciannya. Nah itu kita berhak bersikap skeptis atau menaruh curiga, jangan-jangan uangnya ini nih. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kita harus confirm, harus memberikan tindakan untuk mengkonfirmasi hal tersebut kayak gitu kepada pihak yang berkaitan tentunya. Nah tentunya ketika skeptis kita ya nggak boleh menaruh besar informasi terkait ini udah pasti nih korupsi, ini sedangkan belum terbukti kan, belum kita konfirmasi. Nah kita nggak boleh tuh menyebar hoax dan benar-benar harus terjun, harus paham di lapangan kondisinya seperti apa. Kita lihat gambar misalnya yang tadi berkaitan tentang proyek toilet tadi yang harganya fantastis, ya kita lihat toiletnya bentuknya kayak gimana, ini worth it nggak sih dengan harga segitu. Setelah itu ya bertanya, yang saya bilang tadi mengkonfirmasi kepada pihak yang melaksanakan proyek tersebut kayak gitu, mungkin dinas pendidikan kah ataupun juga langsung ke pemerintah daerah terkait kayak gitu. Lalu memahami situasi juga tentunya memahami situasi di sini kalian ngecek atau teman-teman ngecek kondisinya ini toiletnya digunain nggak sih, berfungsi banget nggak sih kayak gitu. Itu sih. Nah selanjutnya berpikir unik. Nah berpikir unik ini adalah kalian harus benar-benar kreatif, out of the box lah ibaratnya kayak gitu. Jadi ketika menjadi seorang jurnalis tuh benar-benar harus banyak ide. Ibaratnya gini, satu momen nggak bisa nih pakai cara penggalian informasi seperti ini. Kita harus punya plan A, plan B, plan C yang istilahnya itu ini harus kita kerjakan, harus kita dapatkan informasi dari narasumber kah atau pihak yang kita kejar, ibaratnya seperti itu. Oke, next, rajin. Rajin ini sebenarnya sangat manusiawi karena setiap orang itu punya sisi rajin, sisi malas pasti ada gitu. Setiap orang itu ada gitu. Cuman boleh dimulai dari hal-hal simpel sih, hal-hal sederhana jika untuk menjadi jurnalis kayak ya kalau bangun tidur rapiin lah tempat tidurnya sendiri, kan kalian yang tidur di situ ya.
Itu salah satu bentuk untuk membangun sisi rajin agar kalian ketika menjadi jurnalis itu juga nggak jurnalis yang males gitu loh, males nyari informasi, males untuk bertanya, males untuk mengambil gambar, ibaratnya seperti itu. Jadi rajin itu manusiawi ya sifatnya teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar membangun dalam diri kalian sendiri untuk kayak menimbulkan sifat rajin ini. Nah, kalau di hal jurnalis, rajin ini adalah penting gitu. Kenapa? Karena kalian ketika terjun di lapangan, kalian harus tahu lebih dulu kira-kira di situ mau ngapain, kira-kira di situ ada apa kayak gitu. Jadi harus riset informasi sebanyak mungkin sebelum melakukan peliputan atau pengambilan gambar. Nah, ibarat kata tuh di situ ada tulisan 2 menit liputan itu bisa ngambilnya 5 jam. Is that true gitu? Itu benar. Jadi liputan tayang kalau misalnya di TV ya, kita garis bawahi di TV. Di TV mungkin tayang cuma 2 jam, tapi kita proses peliputannya itu bisa lebih dari 2 menit kok, 2 jam, 2 menit. Proses penayangan liputan itu cuma 2 menit. Tapi peliputan itu prosesnya itu bisa lebih dari 5 jam. Kenapa? Satu, kita menunggu narasumber, kita melengkapi gambar, kita mencari sudut pandang yang lain kayak gitu, mencari wawancara dari masyarakat atau warga ibaratnya seperti itu. Itu yang proses yang harus kalian lakukan ketika menjadi seorang jurnalis. Dan kalau males-malesan ya nggak jadi deh ibaratnya gitu, karya pemberitaan kalian ya nggak jadi apa-apa itu. Nah, selanjutnya ada the simpler is the better. Ya, memang semakin sederhana suatu pemberitaan itu semakin lebih baik. Dalam artian gini, orang pasti menangkap poin-poin penting gitu. Jadi pemberitaan itu nggak yang harus banyak, harus panjang, kali lebar, kali tinggi gitu. Tapi harus benar-benar sesederhana mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan bahasa masyarakat yang istilahnya masyarakat dengan melihat beberapa menit atau beberapa detik dari informasi yang kita tayangkan, mereka langsung mengerti nih maksudnya, poinnya adalah seperti ini. Gitu ya teman-teman. Oke. Next slide-nya adalah apa sih yang harus dilakukan sebelum mencari berita. Ini ada step-stepnya nih yang kalian harus lakukan. Dari mulai research yang tadi sempat saya singgung, jadi kalian harus tahu kayak tema yang akan kalian kerjakan sebelum mencari berita gitu. Kalau di TV, dari pengalaman saya, itu kita dikasih tema teman-teman. Misalnya nih kayak yang lagi kan jemaah haji nih gitu. Jemaah haji atau umroh, jemaah haji umroh yang istilahnya mulai diberangkatkan. Nah, kita harus baca-baca nih sebelumnya, ini gimana ya regulasinya di tengah pandemi, kayak gitu. Harus riset-riset, harus baca-baca, istilahnya menggali informasi sebelum kita terjun ke lapangan tersebut. Jadi harus riset, harus nanya-nanya dulu lah, mungkin ke teman-teman kalian yang pernah liputan hal serupa, ataupun juga membaca. Kalau zaman sekarang lebih gampang karena kita dibantu dengan media online yang istilahnya kita bisa nyari nih informasinya. Ya itu tadi yang seperti saya bilang, online lebih cepat daripada media elektronik, karena kalau online dia bisa post di momen kapanpun, ya seperti itu. Jadi kita bisa riset di situ, ataupun juga baca-baca buku kayak gitu, ataupun tabloid, ataupun juga koran yang istilahnya menayangkan atau memberikan informasi terkait hal yang ingin kita kerjakan seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita udah research, ya kita harus mapping nih. Nah, mappingnya itu apa aja? Misalnya kalau terkait kegiatan umroh kayak gitu, yang otomatis kita ke bandara dong. Mereka kan nggak mungkin berangkatnya dari pelabuhan untuk zaman sekarang ya kan. Ya mungkin ada, cuman sangat kecil persentasenya. Kalau untuk sekarang lebih ke arah bandara. Ya udah, kita pergi ke Bandara Soekarno-Hatta, terminal berapa? Nah, itu yang kita share. Kita harus mapping juga. Oh, ternyata di terminal ini. Oh, kita nanti kalau dari lokasi kantor atau dari lokasi awal peliputan menuju ke sana butuh waktu berapa menit. Oh, kita menggunakan kendaraan ini ya. Jadi estimasi waktu sampai sana sekian menit.
Nah, kira-kira ketika di sana gimana ya? Apa langsung ambil liputan atau enggak ya? Oh, enggak, ternyata harus izin. Berarti aku harus nyiapin surat izin kepada dari pihak dari bandara kayak gitu. Jadi mapping ini yang diperlukan. Nah, ketika sudah dapat izin, apa yang harus dilakukan? Oh, ternyata ke terminal sekian. Oh, terminal sekian ini jam sekian juga udah ada jamaahnya yang akan mau berangkat kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi mappingnya adalah ke arah tersebut ya teman-teman. Nah, habis mapping, kalian harus mempersiapkan media kalian, yaitu makanya ada gambar handphone sama kamera. Kameranya sebenarnya bukan kamera itu juga sih, sebenarnya kameranya lebih gede. Cuman di sini simpelnya adalah toolsnya aja. Nah, toolsnya ya kalau di TV ya kalian harus punya kamera ya. Kamera kalau sekarang ditekankan ke kerjaan kameramen kayak gitu. Kalau sekarang jurnalis, especially adalah reporter ya megang handphone ataupun juga laptop. Tapi kalau zaman yang lebih simpelnya ya handphone, karena di situ kalian bisa ngetik naskahnya, ibaratnya kayak gitu. Bisa juga kayak alat tulis, kayak note, sama ballpoint yang istilahnya itu bisa kalian untuk mencatat-catat informasi kayak gitu. Ini tools yang istilahnya tidak bisa kalian lepaskan, dan ini juga menyangkut terkait tim. Nah, di sini tim ini adalah ya kalau untuk jurnalis TV ya ada reporter, ada kameramen, ada pilot. Pilot ini adalah driver kalau teman-teman untuk lebih memahaminya ya. Dah, kita kalau pergi liputan tuh sama bertiga ini, sama 3 komponen ini. Jadi reporter, kameramen, pilot atau driver ini saling bekerja sama gitu. Harus jaga kesulitan, harus jaga komunikasi, karena ketika nggak jaga komunikasi, ada slack dikit, udah deh liputannya jadi nggak bagus gitu loh, nggak berhasil dan nggak maksimal gitu. Nah itu tools dan juga tim yang sebenarnya aku lebih tekankan ke hal ini. Nah selanjutnya, ya udah kita perjalanan menuju ke sana. Nah karena kita sudah mapping, kita udah paham nih, oh kira-kira jalanan ke sana nggak macet, oh jalanan ke sana macet, kita butuh waktu sekian gitu, menuju ke tempat lokasi. Nah seperti itu. Nah ini kalau di sini contohnya adalah tabrakan maut ya, yang digambar sini. Cuman ya ini salah satu contoh aja. Tapi kalau misalnya tadi saya contohkan adalah terkait umroh, ya udah kita lihat kondisi di sana seperti apa di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ibaratnya gitu. Terminal 3 ada kondisi ternyata lagi berkerumun dikit nih, mereka lagi nyiapin barang-barang mereka yang akan mereka persiapkan untuk perjalanan umroh seperti itu. Ataupun juga tabrakan maut. Nah tabrakan maut ketika nyampe di lokasi, kira-kira ya itu tadi melibatkan apa sama apa, di lokasi tol mana, setelah itu ada korban jiwa nggak, terus polisi atau petugas sudah ngapain aja di situ, terus evakuasinya bagaimana. Nah itu yang kalian harus segera mencari informasi kayak gitu. Oh ternyata di sana ada wawancara Kapolsek setempat. Oh ya udah saya kejar, Pak gimana kronologisnya, kita tanya kayak gitu teman-teman. Oke. Setelah informasi di lapangan itu terkumpul, teman-teman sudah dapat poin-poinnya, ya kalian harus mulai merangkai cerita kalian yang bentuknya nanti akan dinaskahkan dalam bentuk naskah, dari mulai 5W1H yang istilahnya itu adalah poin basic yang kalian harus pahami ketika menulis konten berita seperti itu. Jadi kayak apa nih kayak gitu, kenapa, kapan ini kejadiannya, setelah itu di mana kejadiannya, bagaimana, terus siapa aja yang terlibat, yang seperti saya ungkapkan tadi ya teman-teman. Ini seperti itu. Nah itu langsung dijadiin naskah atau konten berita. Next, dimana kita bahas self-caution, dimana itu adalah berkaitan hal-hal kepribadi atau person as a journalist. Jadi ketika menjadi seorang jurnalis, kita nggak boleh, kalau orang Jawa bilang ya sakarpe dewe gitu, nggak boleh seenaknya sendiri, ya mau semau gue lah, mau gimana, kan gue jurnalis, gue berhak gini-gini. Enggak, di sini ada aturan-aturan yang harus kalian pahami. Jadi atau gitu
kalau misalnya kita liputan di Polda Metro Jaya ya, nah di Polda Metro Jaya itu ada regulasi yang harus kita ikutin, di mana kita kumpul di Balai Wartawan. Nah di Balai Wartawan kita bentar di situ, nanti kita menunggu informasi nih untuk informasi doorstop kah, wawancara kepada pihak Polda Metro Jaya. Nah itu ada regulasi yang harus kita ikutin. Ya sebenarnya kalau zaman sekarang lebih fleksibel ya, karena kita pasti dituntut untuk lobby ya, lobby untuk mendekatkan diri dengan orang yang punya wewenang. Nah sebenarnya seperti itu. Kadang kita ada tuh yang main potong kompas, nah ibaratnya gitu, potong kompas tuh kayak nggak ngikutin regulasi, ya udah saya konfirmasi lagi aja langsung ke pihak yang terkait gitu, tanpa ngikutin aturan di situ. Sebenarnya kalau aturannya ya kita nunggu informasi dari Balai Wartawan, kita ngumpul di situ, habis itu diarahkan ke lokasi untuk doorstopnya atau lokasi untuk konferensi persnya kayak gitu. Tapi ada kalanya ada sebagian teman-teman jurnalis yang potong kompas, yang istilahnya diem-diem aja gitu loh, diem-diem baik kayak gitu. Jadi kayak nggak ngasih tahu ke teman-teman yang lain, ya udah yang penting gue udah dapet ya whatever gitu. Nah itu sebenarnya adalah aturan main ya, saya tekankan di sini. Nah langkah baiknya ketika ada informasi, oh ini kira-kira bapaknya bisa nih, Kapoldanya bisa nih di doorstop di sini gitu. Ya udah kita bareng aja ke sana. Ibaratnya itu lebih lebih mengetahui etika ketika bermain atau meliput di suatu tempat kayak gitu. Nah, next-nya adalah memastikan pengambilan gambar sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, ngambil gambar itu nggak boleh seenaknya sendiri, dalam artian nggak memperhatikan sisi kemanusiaan gitu. Ini kita masih di self caution ya teman-teman. Jadi yang kedua ini kalian harus tahu nih aturan-aturan apa yang harus diikutin. Misal ini ada satu kejadian yang ya boleh percaya boleh enggak, tapi ini terjadi sama saya teman-teman, sama teman saya juga. Jadi di Bali, teman saya liputan di Bali pada waktu itu. Ya Bali seperti apa dengan kondisi tradisi yang sangat ketat, sangat kuat sekali kayak gitu. Nah, di situ ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Misalnya, oh gambar yang ini nggak boleh diambil ya. Oh misalnya ada patung barong ini yang nggak boleh diambil gitu. Jadi harus ngikutin aturan seperti itu. Nah, saya liputan juga di tempat yang lumayan sangat terpencil kayak gitu, dan di situ ada aturan adat atau aturan tradisi di situ yang istilahnya kalau mau ngambil gambar kameranya harus didoain dulu. Ya itu memang percaya nggak percaya ya kita harus mengikuti aturan pengambilan gambar di situ. Ini bukan berkaitan tentang jurnalis, ini agak bergeser dikit. Itu hal-hal yang terkadang nggak make sense, tapi harus kita lakukan ketika di lapangan. Karena kenapa? Kayak teman saya yang di Bali, ini ya believe it or not, ini terjadi gitu ketika pengambilan gambar, dia tetap ngambil gambar, terus hal-hal yang nggak diinginkan itu terjadi kayak gitu. Nah kalau di kasus saya, alhamdulillah setelah ngikutin aturan atau aturan main di situ, pengambilan gambar di situ nggak terjadi apa-apa. Cuman dari cerita yang sebelumnya ketika tidak mengikuti aturan main di satu tempat atau lapangan tersebut, ya udah kejadian buruk terjadi. Misalnya kalau dulu orang situ sempat cerita dulu ada nih stasiun TV ini, dia kameramennya ya udah masa bodoh nggak ngikutin petuahnya di sini, yang ngambil gambar aja kayak gitu. Ternyata kameranya tiba-tiba pecah gitu. Nah ini sesuatu hal yang di luar nalar tapi terjadi. Nah ini hal-hal yang sebenarnya di luar dari kemampuan kita, tapi itu terkadang ya terjadi. Believe it or not, it happen gitu. Nah, terus kalau itu lebih ke arah luar ya, ibaratnya faktor-faktor luar. Nah, faktor-faktor yang lain itu adalah lebih ke kemanusiaan yang tadi saya maksudkan. Kita balik lagi misalnya kayak suatu situasi bencana ataupun juga kecelakaan yang notabene memperlihatkan kondisi korban yang sangat
terluka parah atau mengenakan kondisi meninggalnya, nah itu kita mungkin tetap ngambil gambar, cuman seminimal mungkin gitu, seminimal mungkin dalam artian mencegah hal ini tereksplor gitu, terlalu dieksplor. Karena kalau di luar negeri kita ngambil gambar orang kecelakaan terus orang itu meninggal itu sangat tidak sopan, bahkan ada yang dipasalkan atau dipidanakan dengan hal tersebut, karena itu hak privacy sebenarnya, privacy dari seseorang. Cuman kalau di Indonesia ya kita tetap boleh ngambil gambar, mungkin sama pihak kepolisian boleh ngambil, cuman itu nanti kita dilanjutkan. Soalnya teman-teman di sini tuh banyak iklan ya. Maklum TV ya. Bercanda ya teman-teman. Jadi ya gitu. Intinya gitu, kita profesional. Misalnya kejadian kecelakaan, nah sebenarnya di situ ada yang meninggal satu orang, tapi ada satu pihak keluarga dari tersangka, ibaratnya yang menabrak atau yang terlibat dalam kecelakaan itu nggak mau nih dibilang kalau ada kecelakaan. Terus sampai akhirnya kita dikasih uang untuk memberitakan ini nggak ada korban jiwa kok. Nah itu yang harus kalian pahami. Hal itu akan terjadi ketika menjadi seorang jurnalis. Uang itu sangat menggiurkan sebenarnya. Cuman sisi profesional itu yang harus tetap kalian teguhkan dalam diri kalian. Itu ya teman-teman. Next, memiliki hak tolak. Nah ini hak tolak ini yang saya maksudkan, ini berkorelasi ya dari profesional. Jadi kalian bisa ketika dikasih uang ya kalian, oh tidak, saya bisa menolak dengan tegas. Nggak bisa Bu, nggak bisa Pak, dengan hal tersebut. Kejadiannya kan ada yang meninggal, masa saya memberitakan yang nggak ada korban kayak gitu, nggak ada yang meninggal kayak gitu. Nah jadi kalian memiliki hak tolak. Nah hak tolak di sini juga berkaitan tentang misalnya kalian liputan wawancara narasumber. Wawancara narasumbernya itu bilang, Mas minta tolong dong nama saya disamarkan, wajah saya di blur. Nah itu adalah hak tolak juga yang istilahnya bisa kalian lakukan. Loh kenapa gitu, kan ini informasinya luas kayak gitu. Itu bisa kalian tolak seperti itu juga. Cuman ini berkaitan juga yang selanjutnya, hormati privacy. Nah selama informasi atau hal tersebut tidak mengungkapkan aib seseorang, kita berhak menolak. Misalnya kayak kita wawancara nih, teman-teman wawancara in public, terus terkait kebijakan pemerintah, minta pendapatnya, bla 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 kayak gini. Ya udah jadi bahan, maksudnya udah jadi sudah jadi satu gambar audiovisual lengkap tentang wawancara tersebut. Orangnya maunya nggak jadi ditayangin, loh nggak apa-apa kan kita udah punya bahannya, ya udah kita tayangin. Kenapa? Selama hal tersebut tidak mengungkapkan aib orang tersebut, karena kan ini terkait kebijakan publik, it doesn't matter gitu. Kecuali nih teman-teman kalian liputan khusus terkait yang pekerja seks komersial misalnya kayak gitu. Nah PSK sendiri, mereka kan juga manusia. Kita bikin liputan khusus terkait misalnya Open BO di masa pandemi COVID-19 itu seperti apa. Ini misal aja ya teman-teman. Kita kan pasti wawancara dengan pelaku pekerja seks ini kan. Nah ketika mereka mau diwawancara dan mereka berkeinginan untuk tolong Mas muka saya di blur, tolong nama saya disamarkan. Ini adalah high privacy. Ini adalah privasi mereka, ya kita harus hormati gitu. Satu. Ataupun juga kita wawancara dengan salah satu saksi yang melihat suatu kejadian yang istilahnya itu kejadian besar, pembunuhan kayak gitu, dan itu merenggut keselamatan orang tersebut ketika tayangan itu ditampilkan, dia tuh bakalan berbahaya juga. Jadi ada hak privasi yang harus kita jaga dari narasumber tersebut. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya dari hak tolak sama hormati privasi. Jadi ini sebenarnya agak-agak mirip gitu. Cuman hak tolak di sini adalah kita berhak menolak suatu hal ketika kita disetir untuk angle pemberitaan
Atau bisa juga kita bisa menolak dari narasumber yang istilahnya nggak apa-apa, dari sudut pandang kita aman, nggak masalah, tapi dia nggak mau. Nah, kita berhak menolak juga. Tapi kalau hormati privacy itu adalah menyangkut tentang apa ya, kayak kepribadian dari seseorang, informasi pribadi seseorang, ataupun juga aktivitas mereka yang berkaitan tentang apa ya, mempermalukan hidup mereka sebenarnya, atau hal-hal yang tidak lazim dilakukan di masyarakat kayak gitu. Dan juga menyangkut keselamatan seseorang tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya pemberitaan atau menjadi seorang jurnalis itu harus akurat dan berimbang, tidak boleh berat sebelah. Jadi kalau misalnya kita pemberitaan tentang politik nih, ada calon A, calon B yang istilahnya sama-sama bertarung untuk merebut kemenangan sebagai kepala negara, ibarat itu, atau kepala pemerintahan, ya kita harus memberitakan secara berimbang. Nggak boleh berat sebelah, oh kita terlihat banget nih, pro banget sama calon A, ternyata kita sangat diskriminatif, sangat tidak mendukung, kelihatan banget dari konten berita yang kita tulis gitu, atau yang kita buat dalam pemberitaan tersebut. Jadi yang A dijelasin yang baik-baiknya aja, yang B dijelasin yang jelek-jeleknya, itu nggak berimbang. Jadi kalau misalnya yang A baik, ya B harus dijelasin dengan segmentasi yang baik juga, ibaratnya seperti itu. Jadi netral gitu teman-teman, akurat dan berimbang, dan itu harus sesuai dengan yang terjadi, bukan dibuat-buat. Selanjutnya adalah no hoax, sara, dan melecehkan. Jadi berita hoax itu banyak banget terjadi di dunia, nggak cuma di Indonesia. Kalau hal-hal yang berbau hoax itu terkadang kalau kita nggak cerdas, kita nggak mengkonfirmasi sesuatu, ya jadi blunder, jadi bumerang buat kita sendiri ketika sudah menyampaikan tersebut. Jadi kita harus benar-benar make sure dulu, make sure. Nah, tugasnya jurnalis ya make sure. You have to make sure everything that happen in one place. Jadi harus benar-benar, oke, ini realnya seperti ini. Sampai tanya, kalau boleh tanya ya berkali-kali, benar ya Pak seperti ini, benar ya kayak gini. Ya oke, sip. Berarti udah benar nih kejadiannya seperti itu, kayak gitu. Jadi biar kita tidak memberitakan sesuatu yang tidak benar atau hoax. Nah, sara di sini kita tidak boleh membuat berita yang menyinggung suku, ras, budaya kayak gitu, atau melecehkan seseorang, atau melecehkan suatu negara, ataupun juga satu bagian lah kayak gitu, ataupun komunitas dan sebagainya. Itu jangan sampai, ya istilahnya ini akan menimbulkan perpecahan kayak gitu. Kalau mungkin teman-teman sempat ingat kejadian beberapa tahun yang lalu terkait Papua, ya, jadi teman-teman Papua yang ada di suatu daerah, kalau nggak salah di Jawa Timur, itu sempat ada apa ya, kayak perkelahian yang istilahnya akhirnya muncullah video viral yang istilahnya dikata-katain dengan kata-kata yang tidak bagus. Nah, pemberitaan pada waktu itu, karena saya waktu itu masih belum join di dunia jurnalis, jadi saya melihat kayak, oh ternyata kok pemberitaannya sangat menyudutkan banget ya kayak gitu, terkait Papua, yang akhirnya ada beberapa media ataupun orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab memberitakan secara berlebihan, yang akhirnya timbullah aksi dari orang-orang Papua, teman-teman dari Papua, yang istilahnya udah kita pergi aja dari Jawa, kita pergi aja dari menuntut ilmu di sini kayak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah bahaya dari kita menulis berita hoax, ataupun juga menyangkut pelecehan atau menyinggung dari suku, ras, agama tertentu kayak gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya case-case yang lain, cuma satu contoh yang saya kasih tadi. Nah, tidak menyalahgunakan di sini adalah seorang jurnalis itu nggak boleh memanfaatkan profesinya. Misalnya, oh Bapak ini ketahuan ini ya, sebagai anggota DPR ternyata melakukan penyuapan, ini ada bukti rekamannya nih Pak di audio saya, di telepon Bapak kemarin, terus ada foto gambar Bapak transaksi. Nah, itu nggak boleh tuh seperti itu. Kalaupun kalian mengetahui hal tersebut, ya kalian menyampaikan kepada pihak yang berwenang, entah itu KPK ataupun juga pihak kepolisian, bukan memanfaatkan atau menyalahgunakan Bapak harus bayar sekian ke saya ya. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Walaupun kita punya banyak kesempatan kayak gitu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, terakhir itu adalah segera ralat dan cabut berita atau koreksi. Nah, jadi ketika informasi yang kalian buat itu berbeda atau salah, ibaratnya udah nggak sesuai, ya kalian
harus segera melakukan ralat, harus melakukan koreksi. Oh, ternyata yang sebenarnya terjadi adalah seperti ini, bukan yang saya beritakan atau yang saya tulis naskahnya kemarin. Nah, itu harus segera direvisi ketika terjadi kesalahan. Nah, ini sebenarnya sempat terjadi juga di salah satu stasiun TV di Indonesia. Saya tidak sebut nama stasiunnya, cuman dalam stasiun itu memberitakan terkait Korea Utara. Jadi mohon maaf, Korea Utara, di mana Korea Utara itu berkaitan tentang ini sih, kayak itu loh teman-teman yang kunjungan, kalau nggak salah, kepala dari dua negara ini bertemu di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang istilahnya itu pertemuan yang awal atau pertama kali kayak gitu. Yang istilahnya itu untuk memulai, udah deh kayak kita sendiri-sendiri nih negaranya, nggak apa-apa, yang penting kita tetap jalin perdamaian, ngurusin urusan masing-masing negara, nggak ikut campur kayak gitu. Karena kan sampai sekarang pun Korea Utara sama Korea Selatan masih belum berteman baik lagi gitu, maksudnya belum bersatu ibaratnya kayak gitu. Jadi mereka ada pertemuan seperti itu. Tapi grafis ataupun gambar yang ditayangkan itu adalah salah satu gambar dari tayangan sebuah film gitu loh, Descendants of the Sun kalau nggak salah, dan ini nggak ada korelasinya gitu loh, ini nggak ada korelasi, nggak ada hubungannya terkait pemberitaan tersebut gitu loh. Jadi hal tersebutlah yang akhirnya membuat pemberitaan itu tidak akurat, tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan kayak gitu. Itu sih teman-teman. Oke, itu adalah berkaitan tentang self caution yang harus teman-teman pahamin ketika melakukan peliputan kayak gitu ya. Jadi boleh next slide. Di slide selanjutnya, kita membahas tentang pengambilan gambar ya. Jadi tentang pengambilan gambar ini adalah angle-angle pengambilan gambar secara sederhana, di mana untuk angle-angle-nya tuh ada yang pertama ya bird eye. Bird eye itu kalau sekarang itu adalah drone. Jadi kayak sekarang teman-teman pasti di era digital jurnalis itu ada drone yang biasa diterbangkan kayak gitu. Nah, itu salah satu yang digunakan teman-teman jurnalis untuk menggambarkan suatu kejadian, kayak misalnya kemacetan ataupun juga kondisi ramainya tempat wisata. Nah, itu bisa diambil dengan gambar bird eye atau drone ini, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada high angle. Nah, itu pengambilan dari sisi atas. Setelah itu ada eye level straight angle. Nah, ini pengambilan dari lurus lurus dengan kondisi posisi mata. Setelah itu low angle. Low angle itu dari bawah, sama frog eye. Frog eye itu mata kodok ibaratnya gitu. Nah, ini sebenarnya dipakai dalam pengambilan gambar untuk pemberitaan. Ada yang dipakai eye level atau nomor 3 ini, ada juga yang dipakai nomor 1 kayak gitu. Itu tergantung kebutuhan kondisi peliputan kayak gitu. Kalau misalnya nih teman-teman, mohon maaf, kayak liputan lalu lintas. Nah, lalu lintas itu biasanya yang dipakai ya bird eye sama eye level straight angle, jadi nomor 3 kayak gitu. Low angle itu juga biasa dipakai untuk pemanis aja kayak gitu, ataupun frog eye ini juga diambil untuk pemanis. Biasanya yang poin 2, 4, 5 ini buat pemanis dalam sebuah liputan. Karena biasanya liputan kan nggak cuman hard news kan, tapi juga ada soft news kayak gitu, yang istilahnya memberikan informasi hiburan seperti. Oke, next slide selanjutnya, next slide di mana kamera shoot. Nah, kamera shoot itu ada gambaran extreme long shoot, terus ada long shoot, medium long shoot, medium shoot. Nah, istilahnya ini memberikan gambaran pengambilan visual di lapangan. Istilahnya kalau yang extreme long shoot itu yang menggambarkan gambaran luas gitu atau wide. Jadi kalau di jurnalis TV itu ada wide, medium, close up. Wide, medium, close up. Jadi kalau ngambil gambar itu harus wide dulu, setelah itu menuju ke persempit medium.
Nah, itu close up. Nah, close up itu biasanya yang digunakan untuk wawancara. Nah, ini bentuk-bentuknya nih, kayak ada medium shoot, ada medium yang bawah-bawahnya nih kan ada medium close up, big close up, extreme close up. Nah, ini yang dipakai juga. Nah, kalau extreme long shoot itu menggambarkan kondisi secara luas kayak gitu. Long shoot ini menggambarkan lebih padat atau lebih agak bukan detail ya, agak dipersempit sudut pandangnya. Medium long shoot itu menggambarkan oke, patahannya seperti ini nih kayak gitu. Medium shoot ini menggambarkan gambaran yang lebih kecil kayak gitu. Nah, medium close up ini biasa digunakan untuk wawancara. Jadi kondisi dari high level itu di atas kepala dari narasumber itu yang istilahnya tidak terpotong. Jadi kan kalau wawancara kita nggak boleh tuh visualnya tuh langsung mepet kepala gini. Nah, kayak ibaratnya ini kalau di layar teman-teman mungkin kelihatan ini mepet kayak gini. Kepala itu harus ada sedikit jeda atau ada sedikit pembatas itu setidaknya satu kepalan tangan. Kalau di gini itu satu kepalan tangan gitu. Nah, jadi jangan full gini kepala atau rambutnya kepotong kayak gini, nggak boleh. Jadi ada jeda. Nah, itu gunanya apa? Untuk proses editing dan juga penayangan. Karena ketika sudah diedit dan ditayangkan itu beda resolusinya yang terjadi gitu. Nah, close up, medium close up ini juga biasanya untuk wawancara. Nah, big close up itu biasanya untuk mendetailkan sesuatu gitu. Misalnya lagi ngomong kah atau lagi kayak interaksi dengan orang lain kayak gitu, bersalaman. Nah, itu big close up. Nah, extreme close up ini biasanya dilakukan untuk mendetailkan sesuatu hal seperti jabatan, nama, pangkat kayak gitu, teman-teman. Oke, gitu ya. Kamera shoot. Nah, selanjutnya alur sebuah pemberitaan, teman-teman. Sebuah pemberitaan itu harus punya alur. Nah, alur di sini saya kedepankan dalam proses produce-nya ya, proses pembuatan suatu karya pemberitaan khususnya di televisi. Nah, kalau di televisi itu ada reporter, kameramen, pilot, ya saya bilang tim tadi, yang saya bilang tim, di mana mereka mencari informasi, mencari narasumber, mencari hal-hal yang berkaitan yang ada di lapangan untuk disampaikan. Nah, itu kita ibaratnya adalah kita yang belanja gitu. Kita yang belanja gambar, kita yang belanja informasi, yang setelah kita dapatkan informasi dan gambar tersebut, kita kirim ke kantor. Nah, ada alatnya sih, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada alatnya yang istilahnya untuk ngirim gambar, yang istilahnya itu bisa menyampaikan semuanya. Naskah kita kirim lewat email, diterima oleh kantor, disampaikan kepada pihak produser yang secara langsung produser mengolah tuh naskah kita. Jadi naskah kita diedit, ini kata-katanya nggak bagus, ini diganti yang ini, bahasanya diganti yang lebih aman kayak gitu, lebih tidak memihak satu pihak kayak gitu. Jadi digunakan kata-kata yang baku tapi informatif kepada masyarakat kayak gitu. Nah, produser sudah mengedit, sudah menyampaikan informasi, lalu mereka berkoordinasi dengan editor. Nah, editor itu yang melakukan proses editing visual kita, dari mulai pembukaan berita seperti apa, lagunya atau backsound-nya seperti apa, untuk menambah menariknya suatu konten pemberitaan tersebut, dan juga narasumbernya siapa nih, gitu. Ada grafisnya juga, istilahnya namanya diketik, dia jabatannya apa, kayak gitu. Nah, itu editor. Setelah editor, itu sebenarnya ada satu tahap lagi, di mana itu adalah rapat atau sidang redaksi. Rapat atau sidang redaksi di sini adalah menentukan konten ini layak nggak tayang, boleh nggak ya tayang, atau tayangnya tayang tunda nanti dulu deh, gitu. Tayangnya nggak hari ini, gitu. Kalau di TV seperti itu, oh ini boleh tayang, akhirnya ya udah berita tayang kayak gitu, muncul di televisi dan disaksikan oleh teman-teman ataupun juga masyarakat luas kayak gitu. Itu ya alur sebuah pemberitaan itu kalau di TV seperti itu, teman-teman. Nextnya adalah manfaat media dan pemberitaan. Manfaat media dan pemberitaan jelas, media itu berfungsi sebagai pemberi informasi, pendidikan atau edukasi, penghibur juga. Jadi kan pemberitaan nggak cuma
basisnya adalah informasi, tapi juga penghiburan. Misalnya kayak ada kan pemberitaan terkait soft news kayak jalan-jalan, destinasi kemana, suatu tempat wisata yang istilahnya itu bisa menjadi penghiburan kayak gitu. Pengontrol sosial di sini adalah lebih ke arah kita bisa mengontrol tingkah laku masyarakat. Kayak salah satunya adalah kebijakan PPKM kemarin, ya kan? Kalau itu nggak di-share, kalau kita nggak informasikan, jelas masyarakat ya awam, tabu, kayak ibaratnya seperti itu. Nah, berperan sebagai lembaga ekonomi dan fungsi bisnis. Nah, ini juga penting nih, media dan juga pemberitaan itu berpengaruh terhadap perekonomian dan fungsi bisnis dari suatu kegiatan di masyarakat. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, di bawah ya. Ada positif negatif. Kita bahas yang positif dulu. Pesona wisata Bali, saya kasih contoh ya. Bali di masa pandemi, istilahnya kita mencoba membuat konten berita dengan foto yang bagus, dengan audio visual yang bagus, menarik, kayak gitu. Kita tayangkan dengan narasi-narasi yang keren, kayak gitu, yang menggambarkan keindahan Bali. Dan konten yang menarik ini kita sampaikan kepada masyarakat umum, otomatis ini bisa berpengaruh dengan lonjakan kedatangan masyarakat ataupun wisatawan menuju ke Bali. Dan tentunya ini berpengaruh ke faktor ekonomi atau fungsi ekonomi di Bali di masa pandemi yang sempat mati suri, ibaratnya kayak gitu. Nah, dengan konten positif seperti ini tentunya bermanfaat dong bagi masyarakat yang ada di Bali, khususnya yang terjun di dunia pariwisata. Gitu. Lain hal, kita pakai sudut pandang yang negatif, pemberitaan yang negatif. Kasus bom Bali itu sudah terjadi berapa puluh tahun yang lalu, kalau nggak salah 2002 teman-teman ya. Kasus bom Bali, jadi sekitar 20 tahun yang lalu ya. Jadi kejadian bom Bali udah lama, udah lampau. Nah, kita bikin berita, kita bikin informasi, narasi audiovisual yang istilahnya kita coba kumpulin dari masa-masa kelam kejadian bom Bali, terus kita olah, kita gunakan kata-kata yang diskriminatif, menyudutkan pemerintah, menyudutkan orang-orang di Bali yang istilahnya nggak aware, ataupun juga pemerintah yang nggak aware terkait terorisme atau penanganan terorisme di Indonesia, yang istilahnya ini bisa menjadi simpul atau awal kemunculan terorisme atau kejadian bom Bali selanjutnya gitu. Tapi kita dengan bahasa-bahasa yang tidak bagus atau lebih ke arah negatif. Nah, itu endingnya adalah menunjukkan adanya teror yang membuat masyarakat ketika melihat itu justru cenderung takut. Nah, takut akhirnya mengurungkan diri untuk datang ke Bali. Itu salah satu contohnya ya. Manfaat media itu se-hype itu loh teman-teman. Jadi kayak dampaknya tuh luar biasa gitu. Oke, next-nya adalah saya mau tanya nih, yakin nih teman-teman, yakin jadi jurnalis, boleh nggak open mic-nya? Yakin nggak jadi jurnalis? Tanya dalam diri kalian sendiri-sendiri, ibaratnya yakin nggak nih jadi jurnalis? Nah, kalau kalian yakin, jadi kalian harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Jadi dari mulai poinnya adalah kalian harus lebih teliti, fisik dan mental yang sangat kuat, itu yang harus dibutuhkan ketika menjadi seorang jurnalis. Karena kalau mentalnya aja udah, aduh nggak bisa nih, aduh ini, itu susah banget. Karena ketika di lapangan kalian tuh fisik harus digempur banget teman-teman. Jadi kayak misalnya di lokasi bencana ya, kalian harus tahan untuk nyium bau yang tidak sedap, kalian harus tahan dengan kondisi liputan yang panas, medan yang susah, terus mungkin terkadang kalian belum makan, belum sarapan, belum terisi nutrisi, terus belum lagi mental kalian yang harus ditempa, kalian harus kangen sama keluarga, ibaratnya gitu. Nah, itu harus dipersiapkan ketika menjadi jurnalis. Nah, selanjutnya harus maksud saya adalah harus bisa jadi orang yang cekatan. Jadi harus cak-cek gitu loh. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh cak-cek yang itu kayak gercep gitu loh. Jadi gerak cepat. Oh iya ini. Nah, fleksibel. Yang istilahnya kita tangan dua, maksud saya tangan dua kanan kiri itu setidaknya kita bisa mengerjakan banyak hal, tidak hanya dua aja gitu.
Selanjutnya great teamwork, jadi kalian harus berlatih untuk menjalin tim atau seperti kayak salah satunya berorganisasi. Itu salah satu cara untuk teman-teman melatih untuk menjadi leader, membentuk tim yang solid, membentuk tim yang oke dalam proses peliputan kayak gitu. Nah, selanjutnya bisa membedakan jenis-jenis berita. Jadi seperti itu. Tadi ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi berita itu kan ada hard news, ada soft news, ada dokumenter yang istilahnya itu memberikan sudut pandang kepada pemirsa atau kepada masyarakat kayak gitu. Jadi harus bisa membedakan jenis-jenis berita. Setelah itu memahami teknik menulis di media online. Ini juga penting di dunia jurnalis, mau kita di TV, mau dicetak, ataupun juga di online, kita harus bisa mencerna informasi dari media tulis, cetak, ataupun juga online. Karena itu penting ketika kita mentransformasikan dalam bahasa TV. Next, memanfaatkan seluruh media sosial. Jadi sebenarnya kerja jurnalis itu tidak lepas dari media sosial. Kenapa? Karena informasi sekarang tuh lebih cepat di TV atau di media sosial? Ada yang mau jawab? Di media sosial atau di TV? Enggak, exactly ya. Ini udah terjawab sama siapa tadi, Mas Joko ya kalau nggak salah. Ya, media sosial tuh sekarang sedikit banyak menggeser televisi. Kenapa? Karena orang sekarang melihat itu adalah apa nih yang viral dulu nih. Oh, yang viral tersampaikan melalui media sosial, entah Instagram, TikTok, and something like that, itu viral dan akhirnya barulah tayang di TV seperti itu. Kejadian apa viral di media sosial yang banyak di-like oleh masyarakat, yang banyak dilihat oleh masyarakat, barulah masuk ke TV. Ada regulasi yang sedikit bergeser. Kalau dulu TV nih, masyarakat melihat, oh TV. Kalau sekarang sudah mulai sedikit bergeser, di mana media sosial itu yang lebih sedikit banyak mendominasi terkait informasi. Ya nggak teman-teman? Jadi kalau teman-teman pasti juga sadar kan, oh bangun tidur aja kita pasti cek Instagram, cek media sosial kita, ibaratnya itu sangat penting ya ketika kalian menjadi jurnalis, memanfaatkan media sosial kalian untuk menggali informasi yang relevan. Jadi kayak misalnya satu hal nih teman-teman, kayak saya pernah liputan di lokasi bencana di Merapi pada waktu itu. Jadi di Merapi itu kita less information, jadi kita sebenarnya menjalin komunikasi dengan pihak BMKG. Cuman kan kita nggak bisa dong menunggu yang, sedangkan kita harus tetap live report, tetap harus menyampaikan informasi. Jadi salah satu informasi yang bisa kita handalkan adalah melalui media sosial, entah itu Twitter, entah itu Instagram, yang istilahnya itu menggambarkan informasi dari pihak BMKG atau pihak terkait, gitu ya teman-teman. Oke. Next, last but not least, ini tadi saya ngomong almost 1 jam lebih kali ya, 1 jam lebih. Di set selanjutnya ini adalah kata-kata yang selalu saya pegang, teman-teman. Di mana di dunia ini tidak ada kata tidak bisa. Yang ada itu kata tidak mau. Selagi kita mau berusaha, pasti bisa, kayak gitu. Jadi kalau sebagai jurnalis, pasti bisa lah. Nggak ada kata nggak bisa, gitu. Cuman, don't push yourself too much, kayak gitu. Jangan memaksakan diri kalian kalau memang kondisinya udah mentok, ya udah jangan dipaksain. Tapi kalian harus ada kemauan untuk berusaha menghasilkan suatu karya, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa slide foto di sini. Saya bukannya sok ngeksis, bukan, cuman kayak saya sharing sedikit. Di mana ini adalah salah satu beberapa pengalaman yang saya kerjakan, di mana ini yang pertama yang di sebelah kiri atas ya, atau ya bisa dilihat dari sudut pandang teman-teman, mungkin sebelah kiri atas itu gambar kayak di kapal gitu ya. Itu memang lagi di kapal polisi. Saya sedang ikut. Halo teman-teman, bisa mendengar suara saya? Udah dengar. Ya, seperti kendala jaringan lagi, nanti mungkin bisa bergabung. Beliau sedang mengusahakan. Mungkin itu ya, materi yang sangat luar biasa sekali mengenai seluk-beluk dunia jurnalistik. Memang
menjadi seorang jurnalistik itu tidak mudah, perlu proses yang cukup panjang dan keberanian yang besar gitu. Bagaimana cara kita menguak fakta, karena memberitakan suatu peristiwa itu banyak sekali rintangannya seperti itu. Nah, nanti kita sambil menunggu pemateri datang seperti itu. Ya, bisa memahami ya bahwa menjadi seorang jurnalis itu selain kita kuat fisik dalam arti ya, kalau misalkan kita melakukan sebuah peliputan itu juga tentu akan suatu hal yang harus bersabar dan terkadang juga mengejar narasumber sambil lari mengejar berita karena harus memang diupdate pada pagi hari ini juga, itu membutuhkan fisik yang sangat kuat. Jadi teman-teman juga harus olahraga, harus ada olahraga, entah itu lari atau lain sebagainya sebelum melakukan peliputan, dan mental yang kuat gitu. Kadang ini menjadi sebuah problem ya, kebanyakan orang ketika dia ingin terjun liputan, salah satu yang menjadi hambatan itu adalah mental. Ya katakanlah ketika dia berhadapan dengan narasumber, dia agak kaku, agak nggak bisa memberikan pertanyaan, malah ada juga yang udah down duluan gitu ketika misalkan mewawancarai pihak kepolisian atau mewawancarai pihak pemerintah daerah. Itu juga kan sebelumnya memerlukan mental yang sangat kuat gitu. Dan harus bisa membedakan jenis-jenis berita, kayak fake news gitu, berita yang harus cepat dan akurat untuk bisa diterbitkan gitu. Ada yang hard, ada yang soft gitu, ada yang berita yang keras seperti kecelakaan itu masuk hard news, dan soft news kayak berita terkait dengan pernikahan artis misalkan, seperti itu. Tadi juga udah dijelaskan sama Mas Haji Cahya terkait dengan alur sebuah pemberitaan ya. Jadi nggak ujuk-ujuk misalkan kita selaku reporter, contoh katakanlah sudah mendapatkan materi berita gitu, lalu kita buat sebagai bentuk berita, kita buat naskah dan teks itu menjadi berita itu, kita tidak bisa langsung di-up begitu saja, harus memerlukan editor, berita tayang layak atau tidaknya, seperti itu. Oke Mas Ferdi Cahya, sorry teman-teman, nggak tahu tadi kok tiba-tiba keluar sendiri gitu loh. Agak bingung juga. Sorry ya teman-teman ya. Jadi itu tadi pengalaman di awal sampai di COVID ya tadi, seperti itu juga salah satu momen kemanusiaan. Dan yang sebelah yang pakai jas orange itu jas hujan, ya memang lagi kondisi liputan banjir. Sering banget, jadi saya sering mendapatkan momen-momen seperti ini untuk liputan bencana yang istilahnya itu membutuhkan effort yang sangat luar biasa, karena ya itu kita harus kurang tidur, kurang makan, setelah itu seadanya itu adalah kata yang istilahnya menggambarkan kehidupan ketika bekerja. Ketika bekerja as jurnalis ya udah seadanya kayak gitu, ya udah kita terima, kita nikmatin, kita enjoy gitu. Jadi kita nggak, ya alhamdulillah kalau misalnya kita liputannya lagi pas enak kayak gitu, kita tidurnya di hotel, kita tidurnya di lokasi yang proper, fasilitasnya oke. Nah, ya itu kita syukurin gitu. Cuman ketika suatu penugasan peliputan itu di kondisi yang benar-benar darurat, sangat minim fasilitas, ya mau nggak mau seadanya kayak gini, ya you have to enjoy every single moment in there. Yang penting kalian tuh harus berpikir positif aja, harus selalu happy gitu, jangan tertekan, jangan under pressure. Ketika kalian udah under pressure, ya otak kalian nggak bisa berpikir gitu, kalian nggak bisa bikin konten-konten
keren, yang informatif, dan juga menggambarkan kondisi nyata di lapangan itu seperti apa. Itu sih teman-teman. Nah, sedikit kurang lebihnya dari saya seperti itu ya teman-teman. Semoga yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat di pertemuan pertama ini. Jadi kalau misalnya ada yang tanya terkait dasar-dasar menjadi jurnalis atau basic-basic apa sih yang harus dimiliki untuk terjun di dunia jurnalistik itu apa aja, boleh kita sharing yuk. Gitu. Sementara demikian, dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepo dulu Mas Freddy Cahya. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa, sharing pengalaman dan juga wawasan terkait dengan dasar-dasar jurnalistik. Gitu. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman silahkan kita buka sesi tanya jawab untuk dua penanya. Silahkan boleh on mic gitu ya untuk menanyakan jurnalistik kepada Mas Freddy Cahya. Boleh, silakan. Atau jangan-jangan udah paham semua nih, langsung pengen izin bertanya dong Mas. Iya betul. Oke, boleh. Elsa ya. Oke, sorry nggak bisa on cam, bisanya cuma on mic. Mau tanya Mas mengenai di lapangan. Kadang ini kan kami kan mahasiswa ya. Kadang ketika kita mau liputan itu kan masih atas nama kampus kayak gitu. Kadang ketika kita liputan mengatasnamakan kampus ketika perkenalan itu terkadang ketika ini terutama itu Mas, ketika liputan di kota itu kadang ditolak Mas sama pihak entah itu kepolisian, entah itu dari pihak instansinya kayak gitu, karena ini masih mahasiswa, jadi mereka tuh masih mengutamakan media-media yang lebih besar, intinya seperti itu. Nah, kira-kira kalau saran dari Mas Cahya sendiri untuk kami sebagai mahasiswa yang pengen belajar di lapangan itu seperti gimana, Mas? Makasih Mas Cahya. Oke, baik. Ini langsung dijawab atau gimana, Mas Joko? Oke, langsung dijawab ya. Ini dari sudut pandang saya ya, Elsa, kalau misalnya ada yang kurang tepat atau belum sesuai, kita bisa discuss bareng ya, bisa diskusi. Jadi kalau memang sih di Indonesia itu masih sangat, apa ya, dibilangnya itu sangat regulasi, itu sangat diatur sekali. Jadi kalau untuk peliputan ketika memang belum mengantongi izin ataupun juga mewakili suatu lembaga yang istilahnya real, dalam artian mohon maaf kredibel dalam hal tersebut, akan ada sedikit diskriminasi atau pembedaan dari pihak yang ingin kita liput gitu. Nah, itu memang sering terjadi sih ketika di Indonesia, tapi ketika di luar negeri sebenarnya justru mereka bakalan lebih appreciate dengan orang-orang yang mau terjun gitu loh. Bedanya di situ ya, ya saya pribadi mohon maaf harus sedikit compare ya, karena di Indonesia itu ada regulasi-regulasi yang tidak bisa kita sentuh tidak bisa kita sentuh dengan kondisi kita. Ibaratnya memang pihak terkait itu akan mendahulukan yang sudah jelas, ibaratnya gitu. Bukan berarti dari teman-teman nggak jelas, bukan. Tapi lebih ke arah, ini memang benar-benar ada jalurnya. Misalnya kayak SCTV, ada jalurnya, ini ada link tayangnya kan. Kenapa seperti itu? Karena mereka, mohon maaf, saya tidak bermaksud menjelekkan, tapi kayak instansi-instansi tersebut, mereka butuh branding, mereka butuh pempublikasian secara massal, secara lebih luas kayak gitu. Karena secara logika gini, saya ajak teman-teman menempatkan pola pikirnya ke orang yang ada di atas nih kayak gitu. Bukannya saya sotoy pengen sok tahu pikiran mereka, cuman dalam pola pikirnya mereka adalah gini, lah ngapain gue buang-buang waktu, sorry ya mohon maaf, ngapain gue buang-buang waktu buat hal ini kayak gitu, sedangkan gue bisa dapat yang lebih gede nih, ibaratnya seperti itu. Cuman satu saran aja, walaupun saya buka
aslinya seperti ini, jangan membuat teman-teman berhenti atau patah semangat, bukan seperti itu. Tentunya ketika ada momen seperti itu, ada beberapa tips yang bisa dilakukan, diantaranya adalah kalian harus lebih prepare. Prepare-nya di sini adalah, kalau boleh tahu Elsa sudah mengantongi surat izin atau apa kayak gitu nggak sih? Biasanya itu bisa jadi penguat, Pak saya ditugaskan dari kampus saya untuk ini. Boleh diajak diskusi, boleh diajak untuk sharing dulu sebentar, yang istilahnya kalau aku pribadi, ya aku ketika berada di suatu tempat untuk meliput suatu hal, ya aku bakalan menjalin komunikasi di awal kayak gitu, introduction dulu gitu. Saya Cahyo dari SCTV, saya ini mau liputan, kalau misalnya ditolak, sering banget saya ditolak. Jangan berkecil hati ketika ditolak, diusir. I've been there. Jadi saya sering banget tuh ditolak, nggak mau, bahkan dimaki-maki sering gitu. Saya pernah dikata-katain yang istilahnya dengan kata-kata yang menurut saya menyakitkan sekali ya gitu. Sebagai seorang jurnalis, saya kerja lillahi ta'ala buat nyari nafkah, sebenarnya untuk menyampaikan informasi juga malah kayak gini. Cuman ya itu, jangan berkecil hati. Tapi selagi kamu sudah berkomunikasi, sudah memberikan pendekatan kepada pihak yang ingin kamu cari informasinya tersebut dan mereka melakukan penolakan, yaitu tadi mereka memang berhak menolak, mereka berhak memilih kayak gitu. Bukan jelek, regulasinya seperti itu Elsa, dan itu lah yang sudah terjadi di Indonesia sekian lama tahun ini kayak gitu. Jadi kayak misalnya tidak sembarangan orang untuk bisa mengambil suatu informasi, intinya gitu. Takutnya gini, saya kasih wawasan kepada Elsa, di mana wartawan atau jurnalis itu ada wartawan yang benar gitu. Wartawan itu ada wartawan yang benar. Mereka mengikuti kaidah kode etik dan lain sebagainya. Tapi ada juga wartawan yang nggak benar ini biasa disebut sebagai wartawan bodreks. Ya, saya baru tahu juga sih, wartawan bodrek itu adalah wartawan yang istilahnya dia menulis sesuatu hal yang berkaitan tentang hoax, mereka memberitakan sesuatu yang kecil dengan sudut pandang yang besar, tetapi mengarah ke hal negatif. Ya, tadi sempat saya bilang kan, ada terkait ini sifat ya, atau mohon maaf, yang terkait menyalahgunakan pekerjaan atau menyalahgunakan profesi. Jadi ada sebagian orang yang istilahnya menggunakan embel-embel jurnalis atau wartawan itu sebagai hal yang harus mendapatkan manfaat dari satu orang atau satu pihak kayak gitu. Nah itu tadi. Nah terkadang mereka menolak, Elsa, bukan berarti mereka nggak memberikan kesempatan. Ada kalanya mereka adalah khawatir atau worry, ini adalah wartawan bodrek nih, ini kayaknya nggak bagus nih kayak gitu. Dan itu memang diregulasi di Indonesia, mereka berhak menolak seperti itu. Tapi jangan berkecil hati selama kamu udah berusaha. Oh ya, yang penting saya udah berusaha. Intinya saya pun juga gitu ya, ketika liputan ya udah saya udah berusaha semaksimal mungkin. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah gitu. Intinya adalah kita mau berusaha gitu. Jadi mereka ada hak tolak untuk melakukan informasi atau pembatasan informasi, itu pilihan mereka, memang ketentuannya seperti itu. Tapi jangan sedih ya, itu tadi, kalian harus tetap berusaha, kalian coba pendekatan, kalian kenalin diri baik-baik, tetap sopan, tetap attitude-nya dijaga juga ketika melakukan. Kalau misalnya ditolak, oh ya udah Pak, nggak apa-apa, kayak itu berarti nggak boleh diinformasikan ya, kayak gitu. Gitu aja, kasih ibaratnya kayak penegasan. Oh, walaupun saya masih mahasiswa, saya pengen nyari informasi, ternyata ada penolakan seperti ya udah, oh berarti tidak boleh diinformasikan ya gitu. Nah itu akan ada tanggapan, bukannya nggak boleh diinformasikan, tapi karena ini, oh ya udah nggak apa-apa Pak, terima kasih ya, ini kayak gitu. Jadi nanti ketika kamu mau ngetik informasi, sejauh ini pihak kepolisian masih belum memberikan informasi lebih lanjut, belum mau dimintai keterangan terkait tersebut, atau belum memberikan keterangan terkait tersebut kepada pihak kami atau kepada pihak pewarta atau kepada pihak media digital kalian. Itu sih, semoga menjawab ya Elsa. Oke, makasih banyak Mas. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih.
Mas dari saya itu ya karena regulasi masih ketat gitu ya. Jadi yang penting kita usaha dulu gitu. Iya benar-benar. Oke, ada Karena ya lagi emang kondisinya gitu. satu lagi teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, any question teman-teman silahkan. Last question. Nggak usah malu, karena gini, kalian tuh kayak ibaratnya ada sebenarnya pertanyaan, terkadang masih kayak mikir, aduh ini gimana ya, kayak gitu. Nggak usah malu. Aku dulu juga gitu sih, malu gitu. Malah endingnya kayak, aduh nyesel ya nggak tanya, kayak gitu. Karena intinya kan kita sharing aja, anggap aja Betul. aku kayak abang kalian gitu. Yuk silahkan. Iya benar. Ya silahkan, ada lagi satu pertanyaan. Oke, kalau masih malu-malu mungkin bisa chat di grup aja ya, slow respon nanti Mas Freddy jawab kalau slow waktu Boleh, gitu nanti ya. aku balas Terima juga kasih. di grup. Mungkin apa itu? Basic pembahasan jurnalistik itu seperti apa, Mas? Kita ada lagi pertanyaan satu, Mas, di chat. Oke, basicnya itu tadi kan kita membahas terkait dari mulai sejarah yang itu tadi jelaskan juga. Selain itu basic-basic dasar-dasar yang istilahnya harus dimiliki sebelum terjun menjadi seorang jurnalis di lapangan, baik cetak, elektronik ataupun online, di mana kalian harus memiliki hal-hal tersebut agar kalian itu lebih prepare, agar kalian lebih siap ketika menghadapi kondisi di lapangan gitu. Nah, basicnya yaitu tadi dari mulai pengetahuan atau knowledge kalian tentang jenis jurnalis, kenapa orang-orang itu harus butuh jurnalis, itu salah satu basic yang harus kalian miliki. Setelah itu, sifat-sifat dasar dari seorang jurnalis yaitu harus kalian bentuk ketika kalian akan memilih pekerjaan ini. Karena kalau misalnya kalian nggak punya basic atau dasar sifat yang istilahnya membentuk karakter kalian ketika terjun di dunia jurnalis ini, ya kalian akan kesulitan sendiri. Endingnya adalah kalian stres, kalian nggak enjoy, kalian merasa tertekan, karena memang menjadi jurnalis itu kalian tuh harus serba kejar-kejaran gitu. Terkadang kalian harus jadi atlet lari, harus kejar narasumber kemana lari, kayak sampai ngos-ngosan. Terkadang kalian harus menjadi seorang saintis yang istilahnya menganalisis suatu hal, oh ternyata ini nggak benar ya, harusnya kayak gini. Jadi mix and match kayak gitu. Nah, jurnalis itu pekerjaan yang kompleks. Kenapa? Karena simple but complex gitu. Simple but complex. Simpelnya adalah ya sebenarnya kalau orang lihat cuman nulis berita, cuman nyari gambar kayak gitu. Tapi kompleksnya adalah kalian mempertanggungjawabkan informasi yang kalian sampaikan itu harus benar dan sesuai dengan fakta dan realita di lapangan. Dengan sudut pandang yang tidak hanya mencangkup diri kalian, tapi juga kepada pemirsa atau netizen ataupun juga masyarakat kayak gitu. Jadi ini loh yang dipengenin masyarakat gitu loh. Kalian harus bisa memproyeksikan hal tersebut. Gitu sih. Basic-basicnya ya mulai dari sifat-sifatnya itu tadi ya. Siapa tadi yang tanya? Maaf. Ya itu tadi pokoknya basic-basicnya adalah kalian harus memahami hal-hal yang berkaitan tentang sifat karakter, setelah itu apa yang harus dilakukan, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan, karena itu mempengaruhi ketika kalian berada di lapangan gitu. Karena kalau kalian nggak tahu rules-nya, kalian nggak tahu bekalnya, ya mohon maaf, kalian bakalan tersesat di jalan. Ibarat kata kayak kalian mau pergi ke suatu tempat yang jauh banget, kalian cuman modal badan sama baju, ya mungkin bisa sampai dengan bantuan yang maha kuasa. Cuman kayak prosesnya akan lebih berat jika dibandingkan dengan mereka yang sudah prepare. Mereka sudah bawa bekal makanan, mereka sudah bawa bekal peta, mereka sudah bawa bekal keperluan-keperluan lainnya. Istilahnya perjalanan kalian lebih cepat dan nyaman, intinya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Semoga menjawab. Izin bertanya Mas Joko. Izin bertanya. Oke, terima kasih. Oke, tadi kayaknya teman-teman
Saya nunggu sebentar ya teman-teman, ada yang tanya lagi peserta baru panitia. Halo Kak Cahya. Halo Mas Suwandi ya panggilannya. Ya, Harus siapa panggilannya? Aris. Oh Mas Aris, mohon maaf. A-nya itu Aris, berarti A-nya di sini titik-titik. Saya ingin bertanya Kak soal persiapan kita sebagai anak muda kalau ingin jadi jurnalis. Saya juga sering dengar kalau jurnalis itu harus serba bisa, harus jadi seorang generalis, harus bisa ekonomi, harus bisa ini karena terjun ke lapangan dalam proses pemberitaan dari berbagai sudut pandang keilmuan. Tapi pada realitanya gimana sih Kak Cahya? Ketika masuk ke dalam sebuah organisasi televisi, apakah kita sebagai calon jurnalis itu harus memang harus belajar semua hal, atau pada kenyataannya nanti ditunjuk tugasnya sesuai dengan bidang yang paling dia kuasai? Misalkan apakah itu tergantung pada posisi-posisi tertentu? Ketika dia jadi reporter, dia akan jadi seorang generalis yang mengupas dari semua topik, atau ketika dia sudah jadi presenter, dia difokuskan membawakan berita ekonomi karena dia lebih pintar ekonomi ketimbang bidang yang lain gitu, Kak Cahya. Oke, Mas Haris. Langsung saya jawab ya, Mas Joko. Silakan Mas. Oke, jadi sebenarnya gini, setiap stasiun televisi itu punya rules-nya masing-masing atau aturannya masing-masing. Cuman kalau kebanyakan di televisi di Indonesia, itu mereka menuntut semua jurnalisnya adalah serba bisa atau reporternya itu harus serba bisa dengan segala tantangan yang ada, kayak gitu. Sebagai seorang reporter yang baru atau terjun, itu pasti bakalan kayak orang mau tenggelam gitulah. Kayak orang yang gitu bertahan di tengah air kayak gitu bubuk gitu. Tapi kalian ketika sudah berada di posisi seperti itu, pilihannya dua. Kalian mencoba untuk mengambang atau keluar dari air, atau mengambang di atas air, atau kalian coba sesekali menyelam, setelah itu ngambang lagi kayak gitu. Jadi itu sih flow-nya. Jadi terkadang ketika kita di televisi, memang kita dituntut semuanya serba bisa. Apalagi stasiun TV nasional sekelas SCTV Indosiar, di mana mereka masih punya segmentasi tidak hanya politik sosial budaya, tapi juga kepada politik sosial budaya, tapi juga ke hiburan gitu loh. Hiburan yang istilahnya atau entertain, yang notabene kita juga harus mengetahui momen-momen tertentu yang istilahnya kita menempatkan diri kita sesuai dengan penugasan gitu. Jadi kalau saya jujur, saya memang mungkin special di case-case tertentu, kondisi darurat, bencana, terus kondisi yang menuntut cepat, kondisi yang harus ngejar live kayak gitu. Dituntut seperti itu. Cuman tapi tidak itu saja, terkadang saya juga dituntut untuk mengerjakan project entertainment, wawancara artis ini. Nah, sebenarnya kan di luar dari konteks kita kan, karena wadah kita sebenarnya kan Liputan 6, Fokus Indosiar kayak gitu. Cuman itu programnya. Cuman kan kita juga tidak melulu tentang hal tersebut, kita terkadang ke desk yang lain atau seperti entertainment, wawancara artis dan sebagainya. Nah, itulah memang kita harus dituntut sih siapa Aris. Dan menurut saya pribadi tergantung dari televisinya. Kalau di televisi yang saya sedang kerjakan itu adalah mereka harus serba bisa, harus multitasking, harus kalau orang bilang tuh jurnalis tuh harus militan, harus tahan banting, kalian harus punya ide kreatif se-desperate apa, setertekan apapun, kalian harus tetap okay, it doesn't matter, I can do it gitu. Dan banyak hal, jadi terkadang kita liputan hukum, terkadang kita liputan politik, penangkapan KPK, terkadang kita liputan kuliner, terkadang kita liputan jalan-jalan, terkadang kita liputan bencana kayak gitu. Nah, itu yang terjadi di tempat kerja saya, dan kita dituntut harus bisa. Terkadang kita juga liputan ekonomi. Nah, ekonomi itu yang paling susah teman-teman, karena
kalian harus punya basicnya gitu. Kalau saya jujur pribadi sama teman-teman, saya belum pernah ada basic liputan ekonomi sama sekali. Di karir saya sebagai jurnalis, belum pernah terjun di ekonomi kayak gitu. Karena itu sangat kompleks. Kalian harus mengetahui dasar-dasarnya dulu, apa itu IHS. Misalnya kalau ekonomi kan berkaitan dengan saham, penghasilan dan lain sebagainya, suatu perusahaan, bla bla bla, harganya berapa, sekarang saham IHSG kayak gitu-gitu, yang istilahnya ini rate-nya berapa, angkanya berapa. Nah itu sangat perlu basic yang lebih ketika terjun di satu bidang. Tapi ada beberapa stasiun televisi yang istilahnya mendeskan. Mendeskan itu dalam artian mendeskan. Oh ini anak ini bagusnya di politik. Oh anak ini bagusnya di sosial. Anak ini bagusnya di metropolitan. Metropolitan itu dalam artian liputan yang sehari-hari di Jakarta ibaratnya gitu. Nah itu sih ada beberapa stasiun TV yang mendeskan seperti itu. Nah ketika fokus atau mahir di satu bidang, ya udah kalian terkadang bakalan diplotkan di hal tersebut gitu. Itu ada beberapa stasiun TV seperti itu. Tapi alangkah baiknya gini, satu hal yang bisa jadi pegangan ya, lebih baik tahu banyak tapi sedikit, atau tahu sedikit tapi banyak. Jadi kita tuh sebenarnya lebih baik tahu sedikit tapi banyak. Jadi kalau kita udah nyobain semua rasa nih, makanan kita udah nyobain semua rasa, kan jadi lebih bagus kan, tahu sedikit-sedikit tapi kita lebih banyak tuh pengetahuan, knowledge kita, kekayaan pengetahuan kita lebih banyak. Itu sih yang lebih bagus. Jadi memang sebagai seorang reporter atau jurnalis, you have to know many things gitu. Kalian jangan cepat puas hanya di satu titik. Kalau saya pribadi, saya lagi men-challenge diri saya untuk ke olahraga. Olahraga sama ekonomi, udah dua itu. Sama politik saya masih belajar banget sih politik. Cuman dia itu nggak mudah gitu loh untuk masuk ke hal yang berkaitan tentang des baru kayak gitu. Gitu sih Aris. Jadi harus benar-benar multitasking, multi knowledge gitu. Tahan banting. Iya, memang gitu sih. Kalau kamu tahu, aku jujur nih, aku sharing aja sedikit. Momen desperate itu selalu ada. Momen tertekan, merasa, duh gue gagal banget nih jadi reporter, gagal banget nih jadi jurnalis kayak gitu. Ada momen-momen seperti itu. Cuman ya itu tadi, never give up gitu loh. Jadi nggak bisa nyerah kayak gitu. Yap Kak saya berusaha. Oke. Cukup ya Kak? teman-teman. Oke. Satu lagi boleh nggak? Terima kasih Mas. Oke. Nanti lanjut di grup aja, di grup WhatsApp. Boleh silakan. Oke. Boleh Mas. Boleh Pak, Lanjut oke. di grup WhatsApp. Boleh. Langsung aja Kak. Silakan. Tadi kan Mas Jaya kan bahas tentang surat liputan ya Mas. Nah misal nih kalau Sorry. liputannya itu tadi kan Mas Jaya bahas soal surat liputan ya. Iya benar. Nah kalau misal liputannya itu bersifat dadaan atau urgent banget dan kita itu belum bisa bawa surat liputan. Nah apakah bisa hanya menggunakan ID card dan seragam tugas Mas? Oh, oke. Sebenarnya kalau untuk liputan tergantung tempatnya. Jadi ada tempat-tempat yang straight banget ya, kayak misalnya bandara, it a must gitu loh. Mereka ada regulasinya, ada aturannya tersendiri. Jadi kayak harus nggak cuma ID card doang, kalian harus punya surat izin peliputan. Setelah itu ngisi aplikasi media yang istilahnya basisnya digital, yaitu kalian harus melengkapi aturan di situ. Tergantung lokasi gitu loh, tergantung lokasi. Tapi kalau misalnya lokasinya slow way gitu, ibaratnya slow aja, kayak misalnya bencana
yang istilahnya ya saya bilang slow karena apa? Karena itu tidak ada regulasi yang harus kalian tempuh kan kalau di lokasi bencana. Jadi ya udah ambil gambar ambil aja kayak gitu. Kalau misalnya di situ ada pihak berwenang, misalnya ada petugas dari Basarnas atau dari kepolisian, ya udah Pak saya izin ambil gambar ya gitu. Oh iya gitu. Ya udah gitu. Sesimpel itu sih teman-teman. Jadi jurnalis itu lebih ke fleksibel gitu sih. Jadi kayak tergantung lokasinya. Kalau lokasinya memang straight, jadi ya harus gitu. Kayak misalnya nih kayak wartawan istana gitu. Kayak semuanya semua wartawan bisa masuk. Mereka harus punya ID card. Mereka sebelumnya harus melakukan tes, melakukan pendaftaran juga yang baru mereka tuh di-approve kayak gitu. Itu sih. Sebenarnya tergantung lokasi dan juga keadaan. Kalau misalnya benar-benar dadakan yang kayak lokasinya memungkinkan untuk diambil, ya udah ambil aja. Yang penting ikutin semua aturan yang ada di lokasi kayak gitu. Itu sih. Iya, berarti semua itu tergantung pada regulasi lokasinya ya Mas. Benar, jadi tergantung lokasi kamu. Kalau misalnya nih siapa Sydney, kamu liputan di Pemprov Jawa Tengah nih kayak gitu. Nah kamu tiba-tiba langsung masuk aja ke lokasi rapat tanpa izin di mana itu sedang membahas anggaran, ya tentunya nggak boleh kayak gitu. Harus ada konfirmasi dulu ke pihak resepsionis, Pak, saya dari sini, saya mau liputan ini gitu. Oh ya Mas, mana ID card-nya? Ini ID card saya, misalnya dadakan nih, misalnya kayak dadakan saya harus wawancara ini nih Pak Gubernur, ibaratnya kayak gitu. Oh ini nggak bisa nih Mas, ya udah kalau nggak bisa ya jangan menyerah, ibaratnya nggak bisa ya udah Pak, nanti Pak Gubernur lewat mana ya kayak gitu. Oh lewat sini, ya udah kamu doorstop aja gitu. Doorstop tuh kayak ya udah kamu nungguin di suatu tempat yang istilahnya itu satu arus satu jalan yang akan dilewati oleh gubernur, ya udah kamu todong aja, todong mic ya gitu. Todong mic itu istilah doorstop yang dipakai teman-teman kayak gitu. Jadi todong mic aja yang kayak Pak gimana Pak, saya izin Pak, saya dari ini boleh wawancara. Pasti dia pun akan jawab gitu. Itu sih. 3. Oke, udah Mas. Oke, terima kasih kepada seluruh rekan panitia yang bekerja, Mas Freddy Cahya, yang terhormat, terima kasih sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa bagi kita. Sampai jumpa lagi di 16 Januari, yakni bahasa jurnalistik. Nanti setelah ini teman-teman bisa mengisi form absen dan juga nanti bisa mengerjakan tugas sebagai syarat lulus dan mendapatkan sertifikat begitu. Oke, terima kasih. Itu saja dari kami. Silahkan boleh ditutup Mas Wandi. Baik, terima kasih. Jangan lupa nanti teman-teman absen. Nanti linknya juga sudah saya kirim di chat Google Meet ini dan akan saya lampirkan di grup peserta. Terima kasih atas antusiasnya bagi teman-teman yang mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Kami dari panitia mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses terus untuk semua Mas Freddy. Salam buat keluarga.